Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Riti, biasa dipanggil Yandi. Kampus saya Universitas Katolik Wetebulah. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang operasi vektor. Baik, untuk jenis-jenis operasi vektor, A. Penjumlahan vektor. Rumus faktor R sama dengan faktor A tambah faktor B. Untuk interpretasi geometris, menggunakan metode ujung ke pangkal atau tip-top tile. Letakkan ujung vektor A di pangkal vektor B. Vektor resultan R adalah garis dari pangkal A ke ujung B. Untuk interpretasi fisik, jika A dan B adalah gaya, R itu sama dengan gaya total pada benda. Jika A dan B adalah perpindahan R, itu sama dengan perpindahan keseluruhan. Untuk jenis-jenis operasi vektor. B. Pengurangan vektor. Rumus faktor A kurang faktor B itu sama dengan faktor A tambah min faktor B. Untuk interpretasi geometris, balikan arah vektor B atau menjadi min B, lalu jumlahkan dengan A. Untuk interpretasi fisik, selisih gaya, selisih kecepatan atau perubahan gerak. Untuk jenis-jenis operasi vektor. C. Perkalian skalar atau dot product. Untuk rumus, faktor A kali faktor B itu sama dengan mutlak faktor A mutlak faktor B cos delta. Untuk interpretasi geometris, mengukur seberapa searah dua vektor, hasilnya adalah skalar atau bilangan. Menghasilkan proyeksi salah satu vektor pada vektor lain. Untuk interpretasi fisik, yang pertama, digunakan dalam kerja work, V itu sama dengan faktor V kali faktor D. Untuk yang kedua, hanya gaya yang searah perpindahan yang menghasilkan kerja. Untuk jenis-jenis operasi vektor, D. Perkalian silang atau cross product. Rumus faktor A kali faktor B itu sama dengan mutlak faktor A mutlak faktor B sin delta. N adalah vektor satuan tegak lurus bidang A dan B. Untuk interpretasi geometris, yang pertama, hasilnya adalah vektor tegak lurus bidang dua vektor. Yang kedua, besarnya sama dengan luas jajar genjang yang dibentuk A dan B. Untuk interpretasi fisik, yang pertama, digunakan untuk menghitung momen gaya atau terkait. P itu sama dengan faktor R kali faktor F. Yang kedua, menentukan arah putaran benda. Yang ketiga, menentukan arah medan magnet atau kaidah tangan kanan. Untuk menggunakan operasi vektor pada kehidupan sehari-hari, contoh, seseorang berjalan 4 meter ke timur, 3 meter ke utara. Resultan R itu sama dengan faktor A tambah faktor B. R itu sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu sama dengan akar 25. Jadi akar 25 itu sama dengan 5. Untuk geometris, segitiga siku-siku. Fisik, perpindahan total itu sama dengan 5 meter ke timur laut. Untuk menggunakan operasi vektor pada kehidupan sehari-hari, contoh kedua, diketahui yang pertama, motor berjalan ke timur dengan kecepatan 60 km per jam. Faktor A itu sama dengan 60,0. Yang kedua, mobil berjalan ke timur dengan kecepatan 4 km per jam. Faktor B itu sama dengan 40,0. Resultan, R itu sama dengan faktor A kurang faktor B. R itu sama dengan faktor A ini kita misalkan 60 kurang faktor B ini kita misalkan 40,0. Jadi hasilnya itu sama dengan 20,0. Makna kehidupan nyata.
Motor terlihat seolah-olah bergerak 20 km per jam, lebih cepat daripada mobil. Untuk menggunakan operasi vektor pada kehidupan sehari-hari. Contoh yang ketiga, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan vektor 20 per sekon ke timur. Lalu mobil menambah kecepatan menjadi 2 kali lebih cepat. Operasi 2 kali vektor V itu sama dengan 2 kali 20 meter per sekon itu sama dengan 40 meter per sekon ke timur. Makna sehari-hari, mobil melaju 2 kali lebih cepat dalam arah yang sama. Untuk menggunakan operasi vektor pada kehidupan sehari-hari. Contoh 4. Kamu mendorong meja dengan gaya 50 Newton pada arah yang sama dengan perpindahan meja sejauh 2 meter. Operasi V itu sama dengan faktor K kali faktor E sama dengan KS cos delta. Karena arah sama, delta itu sama dengan 0 derajat, sehingga cos 0 sama dengan 1. Maka V itu sama dengan 50 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 100 jam. Makna sehari-hari. Kamu melakukan usaha 100 Joule untuk memindahkan meja. Oke, sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.